Halo, Pancasila Abadi. Jumpa lagi di channel saya yang sederhana ini ya. Jadi dalam beberapa kesempatan teman-teman saya bertanya ya, kenapa sih kamu masuk PP? Waduh, pertanyaan menarik ya. Jadi saya menjawabnya dengan 3 pertanyaan juga. Yang pertama, apa? Apa sih PP itu? PP itu adalah sebuah organisasi massa yang berdiri sejak 28 Oktober 1959. PP itu didirikan oleh IPKI ya. IPKI itu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu IPKI itu didirikan oleh beberapa orang TNI aktif ya, antara lain Kolonel Abdullah Nasution dan kawan-kawan ya. Mereka mendirikan PP, tapi bukan PP dulu, IPKI-nya dulu. IPKI berdiri sebagai respon atas berkembangnya secara luar biasa Partai Komunis Indonesia waktu itu. Dan Partai Komunis Indonesia itu mendirikan sayapnya, yaitu organisasi pemuda yang disebut dengan Pemuda Rakyat. Jadi merespon itu, IPKI juga mendirikan organisasi pemuda dengan nama Pemuda Pancasila. Jadi Pemuda Pancasila ini adalah organisasi pemuda yang head to head dengan Pemuda Rakyat ya. Tujuannya apa? Ya, untuk mengempang ideologi komunis di Indonesia. Pertanyaan kedua, mengapa PP? Ya tadi, karena PP itu didirikan dengan niat luhur mempertahankan Indonesia yang berbasis ketuhanan yang Maha Esa dari ornamen komunis Indonesia. Jadi itu dia, itu jawaban saya ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya tadi, dengan masuk PP saya berharap saya bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa, terutama mempersatukan bangsa. Kenapa saya bilang mempersatukan bangsa? Karena di PP ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di PP itu ada segala macam ornamen, ada seluruh suku di Indonesia, ada agama-agama juga, kemudian ada juga partai politiknya gitu kan. Nah, dari 3 pertanyaan tersebut saya sampaikan kalau saya singkat Tupak ya, tapi bukan Tupak Sakur. Tupak itu adalah singkatan dari T-nya trust, U-nya understanding, P-nya propose, A-nya agree, kemudian C-nya commitment. Nah, saya percaya trust pertamanya, saya percaya dengan PP karena memang didirikan dengan langkah yang benar oleh katakanlah pahlawan-pahlawan nasional ya, terakhir Abdullah Nasution dan kawan-kawan. Kemudian PP itu juga berjasa mengempang gerakan komunis Indonesia. Ini masih Oktober ya, jadi kita masih mengenang lah peristiwa itu ya, trust. Kemudian understanding. Biasanya gini, banyak orang bertanya, PP itu identik dengan kekerasan. Ya, ada segelintir memang, dan kita paham itu karena memang pada saat PP didirikan mereka adalah pasukan tempur yang memang bertarung head to head ya dengan fisik ya kan. Sekarang masih ada segelintir, tetapi PP sudah bertransformasi. Mereka juga sekarang udah fokus pada bidang-bidang yang intelektual ya. Organisasinya juga udah bagus. Kemudian Majelis Pimpinan Nasional PP juga udah merancang training untuk kadernya ya, dan training luar biasa, dan mereka diajar oleh orang-orang yang berpengalaman. Dan jangan lupa di PP itu juga banyak orang-orang penting di negeri ini, seperti misalnya ya Pak Yapto sendiri ya, Mas Yapto, kemudian juga sekjennya ada Pak Arif Rahman ya, yang juga staf khusus presiden, wakil presiden maksud saya. Kemudian ada juga ketua Kadin ya, ada ketua DPR, ada tokoh-tokoh katakanlah keagamaan juga ada tokoh partai seperti Bang Mat Ali dari Nasdem ya, ada Bang
Bambang Susatyo dari Golkar dan banyak lagi. Jadi juga banyak di intelektual muda juga ada di situ ya. Yang seperti tayangan sebelumnya ada dari universitas terkemuka di luar negeri, juga ada universitas negeri, kemudian juga tamatan-tamatan universitas swasta yang memang intelektual. Jadi kita udah mulai berubah ke arah situ juga. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di PP ini berpeluang besar di pemersatu bangsa karena semua ada di situ. Dan kita bisa bicarakan secara baik-baik di situ ya. Tantangan pasti ada tentunya ya. Kemudian setelah saya percaya propose ya kan, saya propose, saya mengajukan diri menjadi anggota PP. Mengajukan loh, saya bukan direkrut, saya mengajukan diri. Ya abang-abang saya diantaranya Bang Abdul Mahali, Bang Sahyan ya, propose dan kita agree bahwa kita akan berjuang bersama dengan PP ya, agree, saya setuju gitu ya. Mau jadi apa? Mau jadi ketua ya? Enggak, saya itu anggota ya, saya akan berkontribusi ya sebagai anggota karena saya yakin juga di PP itu banyak anak muda yang sangat kompeten sekarang dan kita mendukung mereka. Kita nih ya setengah tua juga lah, setengah muda ya, tapi kita mendukung mereka ya. Jadi kita agree dengan itu ya. Kemudian kita berkomitmen ini dong, berkomitmen. Apa komitmen kita? Ya kita memang masuk ke PP sebagai orang ya, atau kita mau berkontribusi terhadap Indonesia ini, terhadap negeri ini. Saya ngelihatnya peluangnya besar. Kenapa? Karena PP tadi semua ornamen ada di situ, kecuali ornamen komunis tentunya ya, ada di situ. Jadi teman-teman, itulah dia PP sekarang. Jadi PP sekarang sudah dibangun, sudah bertransformasi ya. Di samping memang kita tetap ada pasukan-pasukan penjaga kita ya, karena kita belum tahu juga, belum yakin juga bahwa ideologi komunis Indonesia ini masih ada ya, bisa jadi ya. Jadi kita tetap pertahankan, tetapi kita juga udah mulai membina bahwa mereka tidak lagi jadi liar ya. Jadi mereka akan kita arahkan untuk hal-hal yang positif tentunya. Perlu waktu ya. Tapi saya percaya ya, sekarang banyak pelatihan-pelatihan, training di PP itu sendiri. Kemudian di Satmaya juga udah mulai kuat ya, dalam arti mereka sudah mulai memikirkan bagaimana bangsa ini berkembang. Kita tahu ya, sekarang kita ya masih terkupak kapih ya, terpecah belah karena narasi-narasi negatif. Nah, kita berharap dengan PP ada di sini kita bisa diskusi lah. Karena situ ada orang-orang banyak di situ, ada dari parpol, ada dari pejabat negara, ada keagamaan ya, semuanya ada. Jadi begitu jawaban saya teman-teman. Kenapa saya menjadi anggota PP? Ya, saya ingin berkontribusi ya sebagai ya walaupun umur udah 53 tapi ya anak muda lah ya kan. Tetapi saya percaya bahwa adik-adik saya itu banyak yang sangat kompeten dan saya mengajak mereka untuk bergabung di sini ya. Jadi begitu sementara ya. Baik. Pancasila abadi. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang.